teman-teman, kalian tahu gak sih kalau misalnya ilmu politik itu tuh masih berhubungan sama ilmu pengetahuan lainnya loh. Tapi sebelum itu, kita masuk ke metode politik. Keep on watching guys. Metode ilmu politik. Apa sih yang dimaksud dengan metode? Jadi metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya, yakni sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Lalu ada metode lainnya, yaitu metode ilmu politik secara sederhana berarti cara yang digunakan untuk memahami fenomena politik. Dan ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tersebut, yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Sekarang kita masuk kepada inti video, yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah dipakai untuk menemukan pola-pola ulangan yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi masa depan. Yang pertama ada demokrasi Orde Lama, polarisasi ideologi politik Nasakom. Yang kedua demokrasi Orde Baru, polarisasi masih sama. Yang ketiga Orde Reformasi, masih ada polarisasi walaupun sudah agak cair. Kemudian ada ilmu filsafat, yaitu ilmu politik terutama sekali erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari negara. Dalam pandangan filsuf Yunani kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral filosofi atau etika. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. Yang pertama, mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup dan bekerja sama. Yang kedua, cara penglihatan ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu hidup dalam suatu komunitas. Yang ketiga, bahwa secara mutlak manusia merupakan anggota kelompok, bukanlah penemuan baru. Yang keempat, sejak kira-kira tahun 400 Masehi, filsuf Yunani Aristoteles berkata bahwa manusia merupakan zoon politikan atau makhluk sosial atau makhluk politik, dan bahwa manusia yang hidup tersendiri adalah dewa atau binatang. Lalu ilmu sosiologi. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dari teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh politik. Misalnya, dipengaruhi oleh keputusan kebijakan, corak dan sifat keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial. Ilmu yang selanjutnya adalah ilmu antropologi. Sosiologi memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh. Antropologi menyumbangkan pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Ilmu ekonomi. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman pada abad ke-18 dan 19. Kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap perilaku manusia yang berbeda-beda, ilmu politik dan ilmu ekonomi. Dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antar ilmu politik dan ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan nasional. Lalu, seorang sarjana ilmu politik tidak dapat lagi mengabaikan pengaruh dan peran perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri, serta hubungan ekonomi luar negeri pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan dalam negeri. Ilmu hukum. Seorang ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum. Seorang ahli ilmu politik lebih cenderung untuk, selain menganggap negara sebagai system of controls, juga memandang negara sebagai suatu asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.